Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang restrukturisasi perusahaan. Apa itu restrukturisasi perusahaan? Restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Menurut David F. tahun 1997, restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Pentingnya melakukan restrukturisasi perusahaan. Yang pertama yaitu adanya masalah hukum atau desentralisasi atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau pengadilan, maka harus melakukan restrukturisasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terbebas dari masalah hukum. Misalnya, perusahaan harus melepas atau memecah divisi untuk dikuasai pihak lain, atau menahan laju produk yang masuk ke daftar monopoli agar pesaing bisa mendapat porsi yang mencukupi. Yang kedua, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kenyamanan, yang kedua adanya kecepatan pelayanan, yang ketiga adanya ketersediaan produk, dan yang keempat nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi apabila perusahaan dapat mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan agar mendukung pemenuhan atas tuntutan tersebut. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini dapat diciptakan apabila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian, misalnya kondisi kerja, sistem insentif, manajemen kinerja, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adanya hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding. Yang kelima yaitu perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Perusahaan seringkali mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image yang baru, atau bisa juga untuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi. Restrukturisasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan job description, kewenangan setiap tingkat manajemen untuk memutuskan pengeluaran, kewenangan dalam mengelola sumber daya, serta bentuk organisasi. Yang keenam yaitu pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan, atau dapat pula menjual sebagian sahamnya dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Sebagai dampak dari tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis akan berubah. Jenis restrukturisasi perusahaan ada 3. Yang pertama yaitu restrukturisasi portofolio atau aset. Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategic business unit maupun anak perusahaan. Yang kedua yaitu restrukturisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan, hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan.
Yang ketiga yaitu restrukturisasi manajemen atau organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Bentuk restrukturisasi perusahaan yang pertama ada merger, yang kedua ada akuisisi, yang ketiga ada divestitur. Merger. Dalam UU nomor 40 tahun 2007 UU PT, merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 9 UU PT berbunyi, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kelebihan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Jenis-jenis merger. Ada merger horizontal, yaitu yang terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Yang kedua yaitu ada merger vertikal, penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input dan output maupun pemasaran. Yang ketiga ada congenic merger, yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis tetapi tidak memproduksi barang yang sejenis maupun tidak ada keterkaitan pemasoknya. Yang keempat, konglomerat merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih dari industri yang berbeda. Akuisisi. Pengertian akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Kelebihan akuisisi antara lain pertama yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham dengan melakukan tender offer. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris, akuisisi dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Kekurangan akuisisi antara lain pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi saham, maka akuisisi tersebut batal. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya saat perusahaan telah berhasil melakukan akuisisi, maka seluruh aset dan saham tersebut harus dibalik nama dan menimbulkan biaya legal yang tinggi. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama ada akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal terjadi apabila perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli. Yang ketiga, akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli. Divestitur. Dalam finansial dan ekonomi, divestasi atau divestitur adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi mana saja yang ingin mereka jual pada situs resmi mereka sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain sekiranya tertarik untuk membeli divisi tersebut. Sebagai contoh, Alcoa telah mendirikan sebuah online showroom yang menampilkan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan urusan pertemuan. Berikut dari hasil video kali ini. Terima kasih.